Bab 872, Tubuh Seperti Vajra yang Abadi. Bercinta. Mendengar kata-kata Fanny Zhou, Sander Ye langsung membeku. Ada yang salah dengan kalimat ini. Fanny Zhou terlihat sangat tenang dan berkata, yaitu melahirkan seorang anak. Sander Ye segera mengerti. Dia meraih tangan Fanny Zhou dan berkata dengan lembut, apakah itu karena kekuatan internal dinasti Zhou? Fanny Zhou menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan lembut, aku tahu bahwa sebagai putra mahkota dinasti Zhou, kamu memiliki banyak hal yang tidak bisa kamu putuskan sendiri. Aku bisa memahaminya, tapi tolong ingat satu hal, yaitu, jangan pernah merugikan diri sendiri kapan saja, mengerti? Tangan Fanny Zhou sedikit gemetar, lalu dia dengan lembut memeluk lengan Sander Ye. Dia tidak berbicara, tetapi menempelkan kepalanya erat-erat ke dada Sander Ye. Sander Ye dengan lembut memeluk pinggang ramping Fanny Zhou, merasakan pinggang Fanny Zhou yang lembut dan tanpa tulang, dan keduanya berada dalam kontak dekat pada saat ini. Jantung Sander Ye tidak bisa menahan perasaan melonjak, dan beberapa tempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berdenyut. Itu bukan hati. Seolah menyadari sesuatu, wajah Fanny Zhou tiba-tiba memerah tanpa bisa dijelaskan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Sander Ye tertawa. Fanny Zhou berkata dengan lembut, apakah kamu menginginkannya? Begitu kata-kata ini keluar, Sander Ye tiba-tiba merasa seolah-olah dia sudah diberi doping. Api tak dikenal tiba-tiba muncul di tubuhnya dan langsung menuju ke dahinya. Tapi Sander Ye dengan cepat menenangkan diri dan menekan keinginan itu. Melihat perubahan pada tubuh Sander Ye, Fanny Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum tipis dan berkata, kita berhubungan setelah kita menikah. Fanny Zhou memandang Sander Ye, kenapa? Sander Ye berkata dengan lembut, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa ketika aku bersamamu, aku tidak hanya menginginkan tubuhmu. Harus ada prosedur yang tepat, ini adalah semacam rasa hormat padamu. Fanny Zhou tertegun, lalu dia membenamkan kepalanya di dada Sander Ye dan berkata dengan suara gemetar, mulutmu seperti itu, aku tidak tahu berapa banyak wanita yang akan kamu tipu. Saat Sander Ye hendak berbicara, Fanny Zhou berkata lagi, sejujurnya, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sander Ye mencium rambut Fanny Zhou dengan lembut, dan saat dia hendak berbicara, ruang dan waktu tidak jauh dan sana tiba-tiba bergetar, dan kemudian, sebuah bayangan virtual perlahan keluar. Fanny Zhou buru-buru mendorong Sander Ye menjauh, dan kemudian bersikap dingin. Bayangan virtual membungkuk dalam-dalam kepada Fanny Zhou, yang mulia. Fanny Zhou mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, bicaralah. Bayangan virtual membuka telapak tangannya, dan selembar kertas putih perlahan melayang di depan mereka berdua. Ketika mereka melihat konten di kertas putih, Sander Ye dan Fanny Zhou mengerutkan kening. Perintah buronan aliansi jalan jahat. 100 kristal abadi. Sander Ye tersenyum dan berkata, aliansi jalan jahat sangat murah hati. Mereka bahkan menggunakan 100 kristal abadi untuk menangkapku. 100 kristal abadi. Hanya ada 30 kristal abadi di dalam cincin penyimpanan yang diberikan bibinya saat itu, dan dia tahu betapa berharganya kristal abadi ini. Bisa dikatakan sangat membantu ranah Kaitao. Dia tidak mau menggunakannya sekarang. Karena menggunakannya sekarang sungguh sayang. Biarpun Yinia juga memiliki banyak kristal abadi, dia secara alami tidak akan menghabiskannya. Sangat tidak etis. Kamu bisa membodohi orang luar, tapi kamu tidak bisa membodohi orang sendiri. Fanny Zhou berkata dengan suara yang serius, godaan ini terlalu besar, banyak orang tidak akan bisa menolaknya. Sander Ye tiba-tiba berkata, bisakah aliansi jalan jahat mendapatkan begitu banyak?
Kristal abadi. Fanny Zhou terkejut sesaat, lalu berkata, Sander, maksudmu mereka melakukan ini hanya untuk mengalihkan masalah? Sander Ye mengangguk sedikit. Dalam keadaan normal, ketua aula ke-8 seharusnya sudah datang kepadaku. Namun, tidak ada pergerakan dari pihak lain. Ketua aula ke-8 ini tidak sederhana. Dalam gulungan yang diberikan Han Lili kepadanya, inilah yang dia katakan tentang ketua aula ke-8, dia memiliki temperamen yang tertutup dan intrik yang hebat. Intrik yang hebat. Sander Ye memang sedikit terkejut. Dia awalnya mengira pihak lain akan langsung menyerang dinasti Zhou, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mempermainkannya. Fanny Zhou memandang Sander Ye, apa rencanamu? Sander Ye berkata dengan tenang, latihan, tunggu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Ambil langkah yang sesuai. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia masih kekurangan waktu. Ada satu hal yang masih kurang dalam kultivasinya, yaitu tubuh fisiknya. Bukan karena dia ingin mengambil jalur tubuh fisik, tapi karena beberapa skill pedangnya, skill pedang tersebut membutuhkan dukungan fisik yang kuat. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula skill pedangnya. Sander Ye menoleh untuk melihat Fanny Zhou, aku ingin memurnikan tubuh aku. Apakah ada metode rahasia yang bisa digunakan dari dinasti Zhou untuk memurnikan tubuh? Fanny Zhou berkata, ya. Karena itu, dia langsung meraih tangan Sander Ye dan menghilang bersama Sander Ye. Tidak lama kemudian, Fanny Zhou membawa Sander Ye ke langit berbintang. Puluhan ribu kaki di depan mereka berdua, ada kolam guntur. Di kolam guntur, guntur dan kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti ular, dan kekuatan guntur menyebar terus-menerus ke sekeliling, sangat kuat. Fanny Zhou berkata, ini adalah dunia bencana Zhou. Sander Ye, bencana kosmik. Fanny Zhou mengangguk, ya, tetapi skala bencana kosmik ini masih sangat kecil. Kami memperkirakan akan memakan waktu setidaknya ratusan juta tahun sebelum bencana kosmik di sini terjadi. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Sander Ye sedikit penasaran, apa ini? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, metode budidaya rahasia Buddha, tubuh Vajra yang diciptakan oleh pendiri kuil Ventian. Ini dianggap sebagai metode budidaya fisik paling kuat di dinasti Zhou. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kepala biara Citian juga berlatih? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, dia tidak pernah berlatih karena dia tidak memiliki buku tubuh Vajra ini. Sander Ye tiba-tiba bingung. Fanny Zhou menjelaskan, pada masa-masa awal berdirinya dinasti Zhou, nenek moyang Zhou menyapu bersih segalanya. Kuil Ventian pernah berperang melawan dinasti Zhou. Nenek moyang dinasti Zhou bertarung dengan kepala biara di generasi itu, dan kepala biara mereka kalah, jadi beberapa teknik rahasia mereka diperoleh oleh dinasti Zhou. Faktanya, dalam pertempuran itu, kuil Ventian hampir menghilang dari dunia. Belakangan ada orang yang memohon sehingga mereka selamat. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, aku sudah mengembalikan tubuh Vajra ini dan beberapa mantra sihir rahasia kuil Ventian kepada kepala biara Citian. Sander Ye mengangguk, dia membuka tubuh Vajra. Begitu dia membukanya, seberkas cahaya Buddha tiba-tiba jatuh ke alisnya. Bang! Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadaran Sander Ye. Tubuh Vajral. Nama lengkapnya adalah tubuh tak terkalahkan Vajra. Setelah budidaya berhasil, tubuh akan menjadi seperti Vajra, kekal dan abadi. Lambat laun, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa teknik pemumian tubuh ini cukup kuat. Faktanya, sampai batas tertentu,
Kultivator fisik lebih menakutkan daripada kultivator pedang, tentu saja mengacu pada jenis kultivator fisik yang sangat kuat, karena sekali karmisi tidak bisa menghancurkan tubuh fisiknya, itu berarti kamu pasti akan kalah. Namun, hanya ada sedikit kultivator fisik yang kuat dimanapun. Ada dua alasan mendasar. Pertama, mengolah tubuh fisik membutuhkan penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Kedua, mengolah tubuh fisik terlalu mahal, bahkan lebih mahal daripada kultivator pedang. Dari segi uang, tidak banyak sekte yang mampu membayar biaya seorang kultivator fisik. Itu menghabiskan uang. Tak satu pun dari masalah ini ada pada Sander Ye. Setelah beberapa saat, Sander Ye memulihkan pikirannya, lalu berjalan perlahan menuju kolam guntur. Fanny Zhou tiba-tiba meraih tangan Sander Ye dan berkata, "Hati-hati." Sander Ye tersenyum tipis, "Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di area kolam guntur. Begitu dia memasuki area kolam guntur, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi ganas, dan kemudian guntur dan kilat setebal pilar jatuh lurus ke bawah dan meledak ke arahnya. Ekspresi Sander Ye tetap tidak berubah. Dibandingkan dengan bencana guntur di alam semesta nyata, bencana guntur di sini hanyalah kekanak-kanakan. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan dua kristal abadi muncul di tangannya. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan abadil. San kekuatan abadi menyeliat, Sander V tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mulai berubah. Tidak hanya itu, kekuatan ketiga garis keturunannya juga bereaksi pada saat ini. Kristal abadil. Pada saat ini, guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkannya. Gemuruh. Di kolam guntur, sambaran petir dan kilat terus membombardir tubuh Sander Ye. Di luar kolam guntur, Fanny Zhou melihat pemandangan di depannya dan sangat gugup, namun ketika dia melihat tubuh Sander Ye bisa menahan bencana guntur itu, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di belakang Fanny Zhou. Bayangan virtual itu membungkuk dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Yang mulia, aura misterius tiba-tiba muncul di wilayah bintang dinasti Zhou." Fanny Zhou langsung mengernyit, "Paman Aweng." Seorang lelaki tua berpakaian istana muncul di tempat kejadian, dan dia membungkuk sedikit kepada Fanny Zhou. Fanny Zhou berkata, "Paman Aweng, kamu menjaga tempat ini dengan semua pengawal pasukan ilahi." Orang tua berpakaian istana membungkuk sedikit dan berkata, "Dimengerti." Fanny Zhou melirik Sander Ye di kejauhan, lalu berbalik dan menghilang. Di suatu tempat di langit berbintang, 3 orang sedang melihat ke bawah ke kota kekaisaran Zhou di bawah. 2 pria dan 1 wanita. Pemimpinnya adalah seorang pria, mengenakan jubah mewah, dengan senyum tipis di wajahnya. Di sebelah kirinya ada seorang pria paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya itu memegang tombak panjang di tangan kanannya. Tombak itu berwarna hitam seperti tinta, tetapi ujung tombaknya berwarna merah darah, seperti darah kental. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut tergerai dan wajah dingin, memegang pedang bersarung di tangan kirinya. Pria paruh baya berjubah cantik memandang ke bawah ke kota kekaisaran dinasti Zhou di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Aku pernah melihat leluhur dinasti Zhou sebelumnya, dia memang pahlawan yang luar biasa." Pria berjubah hitam berkata, "Sander Ye ada di sini di dinasti Zhou." Pria berjubah mewah itu mengangguk, "Aku tahu." Pria berjubah hitam tiba-tiba menggenggam tombak dengan tangan kirinya, "Bunuh." Mereka datang dari domain naik surga, tentu saja untuk membunuh Sander Ye. 100 kristal abadi. Mereka sangat tergoda.
Pria berjubah mewah tersenyum dan berkata, "Bunuh apa?" Pria berjubah hitam berkata, "Bunuh Sander Ye." Pria berjubah mewah itu menggelengkan kepalanya. Pria berjubah hitam bertanya, "Kenapa?" Pria berjubah mewah berkata dengan lembut, "Kenapa aliansi jalan jahat tidak membunuh sendiri?" Sebaliknya, mereka ingin mengeluarkan 100 kristal abadi untuk menangkapnya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Pria berjubah itu memandang ke arah kota kekaisaran Zhou dan terkekeh, "Ini adalah jebakan. Aliansi jalan jahat ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang. Apakah para idiot ini memperlakukan orang lain sebagai idiot yang tidak punya otak?" Bersambung.